Horas, kembali lagi di channel YouTube Narasi Masyarakat Adat. Di video kali ini kita akan membahas tentang sejarah Hausisada-sada, yang berada di Parpatihan, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara. Legenda Hausisada-sada, pohon berumur ratusan tahun dari Tano Batak. Sebuah pohon besar setinggi 20 meter dan berdiameter 80-90 cm, berdiri kokoh di Desa Tapian Nauli 3, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pohon itu disebut orang Batak, Hausisada-sada. Umurnya diperkirakan telah mencapai 350 tahun. Pohon yang menjadi legenda orang Batak tersebut merupakan situs peninggalan Ompung Pangumban Bosi Simanjuntak. Pohon itu masih berdiri dengan rimbun hingga kini di tengah areal perkebunan PT Toba Pul Lestari TPL, yang dulu bernama PT Indorayon. Upaya menebang Hausisada-sada. Perusahaan kertas tersebut pernah berusaha memusnahkan Hausisada-sada ketika mereka hendak membuka lahan perkebunan tahun 1986. Mereka berusaha ingin memusnahkan pohon tersebut dengan menggunakan alat berat dan mesin pemotong kayu. Namun, dengan kekuatan magis yang dimiliki pohon tersebut, semua usaha yang dilakukan pihak perusahaan menjadi sia-sia. Para pekerja yang ingin menebang pohon, banyak yang celaka. Bahkan, ada pekerja yang tengah kesurupan berkata, "Unang ganggu hamuau, paloas hamuau mamolu, ngadi bereng hamu ulaon nabi naen muna sude marisuang, boru simanjuntak doau boruni damang pangumban bosi." Arti ucapan itu, kira-kira seperti ini, "Jangan kalian tebang saya. Biarkan saya hidup. Sudah kalian lihat semua usaha yang kalian lakukan sia-sia. Saya Boru Simanjuntak putri dari Ompu Pangumban Bosi. Bagi kami, Boru dapat dimaknai sebagai anak perempuan saudara lelaki dan atau sanak saudara dari pihak ayah." Ucapan spontan dari pekerja yang kesurupan itu tidak dipercaya. Dan para pekerja tetap berusaha untuk menebang Hausisada-sada menggunakan mesin pemotong kayu. Tetapi, tanpa disadari, pekerja itu telah memotong kakinya sendiri hingga putus. Setelah kejadian tersebut, pihak perusahaan memohon maaf dan melaksanakan ritual di lokasi berdirinya Hausisada-sada dan makam Ompung Pangumban Bosi Simanjuntak. Maratua Simanjuntak 66 tahun Penatua Kampung Parpatihan, menceritakan bahwa pohon itu merupakan jelmaan dari salah satu putri Ompu Pangumban Bosi Simanjuntak yang terletak di wilayah adat yang dimiliki oleh komunitas masyarakat adat dari Ompu Pangumban Bosi Simanjuntak. Perempuan yang menjelma pohon, Maratua mengisahkan, tahun 1700-an, bertepatan dengan hari jodoh bagi kaum muda di Huta Aek Nauli Parpatihan dan pasca musim panen, seluruh kaum muda berkumpul ke sebuah tempat yang berbentuk wajan berukuran 30 meter dan kedalaman 20 meter. Nama lokalnya disebut Parembasan. Aturan mainnya sudah ditentukan oleh para raja huta, yaitu perempuan menari untuk menarik perhatian laki-laki sebagai jodohnya. Kemudian, laki-laki akan menyelipkan bunga ke rambut perempuan sebagai tanda bahwa perempuan tersebut yang menjadi jodohnya. Suatu ketika, saat kegiatan cari jodoh dilaksanakan, salah satu putri dari Ompung Pangumban Bosi Simanjuntak menjadi peserta dalam kegiatan tersebut. Dia menari manortor dengan maksimal. Lalu datanglah seorang pemuda menyelipkan bunga di rambut putri Ompung Pangumban Bosi Simanjuntak itu. Namun, tanpa disadari, mereka ini namar ito. Artinya, si pemuda merupakan pamannya sendiri. Selang beberapa waktu, mereka berencana untuk berumah tangga. Si pemuda meminta restu ke orang tua perempuan. Tapi, Pangumban Bosi Simanjuntak justru tidak setuju kalau mereka menikah karena pemuda yang melamar anaknya, adalah tulang paman dari anak-anaknya. Segala usaha mereka lakukan agar Pangumban Bosi Simanjuntak merestui hubungan mereka. Sayangnya, tak satu pun usaha yang mereka lakukan berhasil mengubah keputusan orang tua perempuan. Putri Pangumban Bosi putus asa.
Akhirnya, ia memilih kabur dari rumah dan pergi ke hutan. Di sana, ia memohon kepada Sang Pencipta agar dia menjadi pohon untuk hidup abadi. Konon, permohonan tersebut terkabul hingga akhirnya Putri Pangumban Bosi berubah bentuk menjadi kayu yang kini disebut Hausi Sada Sada. Sofrin Simanjuntak, tokoh adat dari Tano Batak, menyebut bahwa pohon Hausi Sada Sada sampai saat ini masih disakralkan oleh masyarakat adat Parpatihan. Ia menceritakan pada 2017 lalu, salah seorang pegawai humas dari TPL pernah mengalami kejadian aneh terkait pohon tersebut. Ketika itu, salah seorang masyarakat adat Parpatihan membawanya ke lokasi, lalu menceritakan tentang kisah Hausi Sada Sada. Di saat mereka pulang, staf humas tersebut mengatakan sesuatu yang tidak pantas diucapkan dengan bilang bahwa pohon tersebut cocok untuk diolah menjadi papan rumah. Omongan itu didengar oleh Penatua Parpatihan. Ia membalas, "Jaga bicaramu kalau ngomong, ingat ya, kamu akan mendapatkan bala akibat dari ucapanmu itu." Selang beberapa waktu, pegawai TPL tersebut mengalami sakit di bagian perut. Kemudian, dia pergi berobat ke rumah sakit, namun penyakit yang dialaminya tidak kunjung sembuh. Lalu, dia pergi ke paranormal. Atas saran paranormal, ia dianjurkan untuk meminta maaf atas ucapannya yang menyebut Hausi Sada Sada itu cocok untuk papan rumah. Saran tersebut dilaksanakan. Ia pun melakukan ritual permohonan maaf ke lokasi, di mana pohon Hausi Sada Sada berada, dengan menyediakan sesajian yang disaksikan oleh Penatua Kampung Parpatihan. Menurutnya, pohon tersebut hingga kini sangat dikeramatkan oleh masyarakat adat di Tano Batak karena merupakan situs peninggalan sejarah pendiri kampung turunan Ompu Pangumban Bosi Simanjuntak. Sofrin juga menyatakan bahwa setiap perantau Parpatihan yang pulang kampung, selalu meluangkan waktunya untuk berziarah ke lokasi yang menjadi tempat tumbuhnya Hausi Sada Sada. Menurutnya, selain Hausi Sada Sada, masyarakat adat Parpatihan juga memiliki sejumlah situs peninggalan sejarah lain, seperti Parembasan, sebuah tempat berbentuk wajan dengan luas 100 meter dan kedalaman 30 meter, bekas perkampungan dengan benteng tanah dan pepohonan yang besar, serta makam pendiri kampung Ompu Pangumban Bosi Simanjuntak. Seluruh situs peninggalan sejarah tersebut berada di tengah-tengah perkebunan eukaliptus milik TPL, kata Sofrin sambil berharap perusahaan itu tidak merusak situs bersejarah tersebut.